Suasana tenang di Dusun Nyur Lembang, Lombok Barat mendadak berubah mencekam. Seorang anggota Polri, Brigadir Esko Fascarelli, ditemukan tak bernyawa di belakang rumahnya. Bukan sekadar kematian biasa, tetapi tragedi yang penuh misteri. Air mata keluarga bercampur dengan amarah, sebab semakin banyak kejanggalan yang terungkap. Dari sikap sang istri yang dingin di pemakaman, hingga percakapan mencurigakan dengan pihak ban hanya seminggu sebelum tragedi. Dan ketika keluarga mengetahui adanya pinjaman ban senilai 390 juta rupiah atas nama Esko, semua berubah menjadi teka-teki besar. Apakah uang menjadi motif di balik kematian seorang polisi muda yang dikenal sabar dan sederhana ini? Publik pun terbelah. Apakah cinta berubah menjadi kebencian mematikan? Ataukah ada pihak lain yang ikut bermain dalam tragedi ini? Yang pasti, semua mata kini tertuju pada satu hal. Misteri pinjaman 390 juta rupiah dan kebenaran yang harus segera diungkap. Selamat datang dan kembali lagi di channel Bicara Saja. Mari kita lanjut ceritanya ya. Dusun Nyur Lembang, Desa Jembatan Gantung, Kecamatan Lembar, Lombok Barat, biasanya tenang menjelang malam. Deru angin dari laut, ditingkahi suara jangkrik, menjadi latar yang akrab bagi warga. Namun, pada suatu malam yang kelak menjadi awal dari misteri besar, dusun itu mendadak gaduh. Brigadir Esko Fascarelli, anggota Polri yang dikenal tegas namun ramah kepada warga, ditemukan tak bernyawa di belakang rumahnya. Tubuhnya tergeletak di tanah yang masih lembab sisa hujan sore. Lampu halaman yang redup hanya memperlihatkan sosoknya yang kaku dengan mata terbuka menatap kosong langit gelap. Teriakan pertama datang dari seorang tetangga, Bu Halimah, yang malam itu kebetulan sedang menjemur pakaian karena takut lembab. Ia melihat sesuatu yang seperti tubuh manusia di balik pohon kelapa di halaman belakang rumah Esko. Saat didekati, tubuh itu ternyata Esko sendiri. Astagfirullah, Esko jatuh, jeritnya, membuat warga lain berhamburan keluar rumah. Dalam hitungan menit, puluhan orang berkumpul. Suasana kacau. Ada yang mencoba mengangkat tubuh Esko, ada yang memanggil keluarga, sementara yang lain berlari mencari perangkat desa untuk segera melapor ke polisi. Namun, yang paling menyedihkan adalah ketika Acim, kakek Esko yang sudah berusia lebih dari 70 tahun, datang berlari tertatih dengan tongkatnya. Tangisnya pecah saat melihat cucu kesayangannya terbujur kaku. Ya Allah, Esko, cucu kakek, kenapa bisa begini, nak? Yang membuat banyak orang terperangah adalah reaksi Bribtu Rizka Sintiani, istri sah Esko sekaligus seorang anggota Polri aktif. Di saat semua orang panik, Rizka hanya berdiri di teras rumah dengan wajah kaku. Matanya memang berkaca-kaca, tetapi tangisnya terdengar ganjil, seolah dipaksakan. Beberapa warga berbisik-bisik. Kok dia dingin sekali, ya? Itu kan suaminya, ucap salah seorang tetangga. Jenazah dan tangisan yang janggal. Polisi datang tak lama kemudian, membawa senter besar, memasang garis kuning, dan melakukan olah tempat kejadian perkara. Kapolsek Lembar malam itu turut hadir, memastikan prosedur dijalankan. Tubuh Esko kemudian dibawa ke rumah sakit untuk dilakukan visum. Namun, pemandangan di rumah duka menimbulkan tanda tanya besar. Ketika jenazah Esko dipulangkan, keluarga besar dan kerabat histeris menyambut. Ibunya menangis meraung, memeluk tubuh anaknya yang kini terbujur di atas kasur sederhana dengan kain kafan menutup sebagian tubuh. Tapi di tengah suasana penuh duka itu, lagi-lagi tatapan Rizka menjadi bahan omongan. Ia memang duduk di samping jenazah, tetapi ekspresinya dingin. Tidak ada pelukan erat, tidak ada tangisan panjang yang biasanya muncul dari seorang istri yang baru kehilangan suaminya. Bahkan, beberapa kali ia justru terlihat sibuk dengan ponselnya. Seolah-olah dia hanya formalitas berduka, bisik Nurhayati, Bibi Esko, kepada tetangga di sebelahnya. Kecurigaan pun mulai muncul. Apalagi, sejak Esko ditemukan tewas, Rizka lebih banyak diam, tidak menjawab banyak pertanyaan, dan seakan tidak mau repot mengurus jenazah. Padahal biasanya, dalam adat Lombok Barat, seorang istri menjadi sosok yang paling sibuk mengurus keperluan suaminya yang wafat. Kepolisian terbelah, warga gelisah. Karena Esko adalah anggota Polri, kasus ini tentu menjadi perhatian serius. Rekan-rekan sesama polisi datang memberi penghormatan. Namun, di antara mereka, ada rasa tak percaya bahwa seorang anggota bisa tewas dengan cara misterius di rumah sendiri. Beberapa perwira senior bahkan bisik-bisik, mempertanyakan, apakah ini benar murni kecelakaan, atau ada unsur kesengajaan. Pertanyaan itu semakin sulit dihindari ketika olah TKP tidak menemukan tanda perlawanan besar. Luka di tubuh Esko tampak aneh.
seolah pelaku sudah dekat dengannya, atau bahkan orang yang dikenalnya baik. Sementara itu, warga dusun Nyiur Lembang mulai resah. Setiap malam, obrolan di pos ronda selalu membahas hal yang sama, siapa yang tega bunuh Esko. Ada yang menuduh orang luar, ada yang menduga soal pekerjaan Esko yang mungkin punya musuh. Namun, sebagian besar warga justru menunjuk pada hal yang lebih berani, istri Esko sendiri. Sosok Acim, kakek yang paling tersakiti. Di balik semua kegaduhan itu, hati yang paling hancur adalah milik Acim, kakek Esko. Ia yang membesarkan Esko sejak kecil, karena ayah Esko lebih sering bekerja di luar daerah. Hubungan mereka seperti ayah dan anak. Bagi Acim, Esko bukan sekadar cucu, tetapi juga harapan keluarga. Malam itu, Acim duduk lama di samping jenazah cucunya. Air matanya tak henti-henti menetes. Ia terus bergumam lirih, "Nak, kenapa bisa begini? Siapa yang tega?" Di sela tangis itu, Acim juga memperhatikan menantunya, Rizka. Dari cara Rizka menunduk tanpa rasa bersalah, hati kecil Acim mulai merasakan sesuatu yang tidak wajar. Seolah dia tahu lebih banyak dari yang dia tunjukkan, kata Acim pelan kepada kerabat dekatnya. Suasana duka yang berubah menjadi kecurigaan. Hari-hari berikutnya, rumah duka Esko ramai oleh pelayan. Namun, setiap kali Rizka muncul, suasana menjadi canggung. Banyak yang memperhatikan gerak-geriknya. Ada tetangga yang bersumpah melihat Rizka tersenyum kecil saat menerima telepon. Ada pula yang memperhatikan bahwa Rizka jarang menatap langsung pada jenazah suaminya. Bisik-bisik itu semakin keras. Keluarga besar Esko mulai tidak tahan. Beberapa kali, ibunya menegur Rizka dengan nada dingin. "Kalau kamu benar-benar cinta Esko, tunjukkanlah. Jangan seperti ini," ucapnya, membuat para tetangga makin yakin ada yang salah. Kecurigaan yang semula hanya bisik-bisik kini berubah menjadi keyakinan, ada sesuatu yang disembunyikan Rizka. Kematian Brigadir Esko bukan hanya meninggalkan duka mendalam bagi keluarganya, tetapi juga menorehkan misteri besar di Lombok Barat. Sosok istri yang seharusnya menjadi orang paling terpukul justru menampilkan sikap dingin yang menimbulkan kecurigaan. Dan di balik tangisan seorang kakek tua, tersimpan firasat kuat bahwa tragedi ini bukanlah kecelakaan biasa. Bahwa ada motif besar yang kelak akan terkuak, sesuatu yang melibatkan harta, utang, dan sebuah percakapan misterius dengan pihak bank yang baru akan muncul di hari-hari berikutnya. Misteri pun dimulai, dan publik hanya menunggu satu hal, siapa yang benar-benar tega menghabisi Brigadir Esko? Hari pemakaman Brigadir Esko Fascarelli di Dusun Nyiur Lembang, Desa Jembatan Gantung, menjadi momen yang menyayat hati sekaligus penuh tanda tanya. Sejak pagi, ratusan pelayat berdatangan. Mereka ingin memberi penghormatan terakhir kepada sosok polisi muda yang selama ini dikenal ramah, rajin membantu warga, dan tak pernah sungkan berbaur di acara desa. Di halaman rumah, suara doa bergema. Tangisan Ibu Esko memecah keheningan, menggema hingga terdengar dari jalan desa. Kerabat, sahabat, dan rekan kerja datang silih berganti. Namun, di balik semua kesedihan itu, ada sesuatu yang mengganggu hati banyak orang. Sikap Bribtu Rizka Sintiani, istri Esko. Ia memang duduk di samping jenazah, mengenakan kerudung hitam sederhana. Sesekali ia menyeka air mata, tetapi tangisnya terdengar aneh. Tidak ada raungan histeris, tidak ada pelukan erat pada tubuh suaminya yang terbujur kaku. Justru beberapa kali, tatapan matanya kosong, seperti seseorang yang sedang memikirkan hal lain. Rizka Akok dingin sekali. Dia seakan-akan tidak benar-benar kehilangan, bisik seorang tetangga, Bu Halimah, kepada pelayat lain. Kecurigaan yang mulai menguat. Keluarga besar Esko mulai resah. Mereka yang duduk berdekatan dengan Rizka merasa ada jarak. Ketika ibunya, dengan suara parau, merintih sambil menggenggam tangan menantunya, Rizka hanya menunduk tanpa banyak kata. Bahkan, saat jenazah diangkat ke liang lahat, tangisan Rizka terdengar terbata, seolah dipaksa keluar. Beberapa kerabat, seperti Nur Hayati, Bibi Esko, tidak bisa menahan rasa kecewa. Ia berkata lirih, kalau benar dia mencintai Esko, tangisnya tidak akan begini. Dingin sekali. Bisik-bisik kecurigaan pun semakin keras terdengar di antara keluarga. Apalagi, warga juga sudah mulai membicarakan hasil olah TKP yang kabarnya menyimpan banyak kejanggalan. Polisi tidak menemukan tanda perlawanan besar di tubuh Esko. Tidak ada bekas benturan keras atau luka pertahanan. Seakan-akan, orang yang menjadi pelaku adalah seseorang yang dikenal baik oleh Esko. Acim, firasat seorang kakek. Di tengah suasana duka, Acim, kakek Esko, duduk diam di kursi bambu dekat pintu rumah. Wajahnya lelah, matanya sembab.
Namun, dalam kesedihannya, ia tidak bisa menepis firasat aneh. Esko itu anak kuat. Dia tidak mungkin kalah begitu saja kalau ada orang asing yang menyerang. Kecuali pelakunya orang dekat, gumamnya lirih. Kerabat yang mendengar ucapan itu hanya terdiam. Mereka tahu, firasat Acim jarang meleset. Lelaki tua itu sudah mengalami banyak hal dalam hidup, dan instingnya tajam. Sejak malam ketika ia pertama kali melihat cucunya terbujur kaku, ia sudah merasa ada sesuatu yang disembunyikan menantunya, Rizka. Bisik-bisik di kalangan polisi. Kecurigaan bukan hanya datang dari keluarga. Di sela pemakaman, beberapa rekan kerja Esko yang juga hadir, mulai berbisik-bisik. Mereka tahu, kematian seorang anggota polisi tidak bisa dianggap sepele. Apalagi, ketika hasil olah TKP menunjukkan kejanggalan yang terlalu jelas. Seorang rekan Esko, Bribka Junaidi, bahkan sempat berkata pada temannya, kalau ini bukan orang dekat, tidak mungkin Esko tidak melawan. Dia itu punya naluri tajam. Dia pasti sadar kalau ada yang aneh. Temannya hanya mengangguk, matanya melirik ke arah Rizka yang berdiri tanpa ekspresi. Kau lihat, tangisnya berbeda. Seperti ada sesuatu yang ditutupi, ucapnya pelan. Bisikan itu cepat menyebar. Dan ketika banyak telinga menangkap percakapan semacam itu, kecurigaan terhadap Rizka semakin menguat. Suasana amarah yang tertahan. Pemakaman berlangsung dengan hikmat, doa mengalir, tanah merah menimbun tubuh Esko. Namun, di balik semua itu, suasana haru bercampur amarah. Banyak keluarga menahan perasaan, tidak berani menunjuk langsung Rizka, tetapi hati mereka berkecamuk. Setelah pemakaman selesai, Ibunda Esko tak mampu lagi menahan diri. Dengan suara terbata, ia berkata di depan beberapa kerabat dekat, kalau benar Esko mati bukan karena takdir, tapi ada yang tega merencanakannya, saya tidak akan diam. Saya ingin kebenaran untuk anak saya. Ucapan itu membuat semua terdiam. Wajah Rizka memerah, tapi ia memilih bungkam. Ia hanya menunduk, seakan ingin menghindar dari sorotan mata keluarga. Kejanggalan yang tidak bisa diabaikan. Malam harinya, setelah pemakaman selesai, rumah duka masih ramai. Lampu minyak menyala di teras, beberapa warga berjaga menemani keluarga. Di sudut ruangan, beberapa polisi duduk serius, membicarakan hasil awal penyelidikan. Salah satu poin yang menggelitik adalah tidak ditemukannya tanda perlawanan besar di tubuh Esko. Luka-luka yang ada tampak terlalu rapi. Seakan pelaku melakukan aksinya tanpa banyak keributan. Kalau begini, pelaku pasti orang yang sudah akrab dengan korban. Esko tidak akan curiga, kata seorang penyidik. Kata-kata itu membuat bulu kuduk beberapa keluarga berdiri. Mereka tahu siapa orang paling dekat dengan Esko. Dan meskipun belum ada bukti kuat, pikiran semua orang diam-diam mengarah pada sosok yang sama, Rizka. Hari pemakaman yang seharusnya hanya menjadi momen duka justru membuka lembaran baru penuh pertanyaan. Sikap dingin Rizka, kecurigaan keluarga, hingga kejanggalan hasil olah TKP, semuanya mengarah pada satu kemungkinan, kematian Esko bukanlah peristiwa biasa. Satu demi satu, potongan teka-teki mulai terlihat, meski belum ada jawaban pasti. Dan ketika malam semakin larut, desas-desus baru kembali muncul. Ada cerita bahwa seminggu sebelum Esko tewas, Rizka melakukan sebuah panggilan telepon ke pihak bank. Isi percakapan itu kelak akan menjadi kunci yang membuka tabir misteri. Suasana rumah duka Brigadir Esko Fascarelli belum sepenuhnya tenang, meski jasadnya telah dikebumikan sehari sebelumnya. Malam itu, keluarga masih berkumpul di ruang tengah, ditemani warga yang bergantian melayat. Lampu bohlam kuning redup, suara serangga malam, dan isak tangis yang tersisa menjadi latar yang menghantui setiap orang di dalam rumah. Di sudut ruang, Acim, kakek Esko, duduk bersandar di kursi bambu. Lelaki renta itu masih sulit menerima kenyataan. Namun, lebih dari sekadar duka, hatinya terus dihantui firasat aneh. Dalam diam, ia teringat sebuah kejadian yang baru saja muncul kembali di kepalanya. Seminggu sebelum tragedi menimpa cucunya, ia pernah mendengar Rizka, menantunya, melakukan percakapan telepon dengan nada mencurigakan. Malam itu, saat semua orang sudah tidur, Acim memanggil beberapa anggota keluarga dekat ke kamar tamu. Wajahnya serius, matanya menatap mereka satu persatu. Ada sesuatu yang harus kalian tahu. Saya tidak bisa simpan ini sendirian lagi, ucapnya dengan suara parau. Pengakuan mengejutkan. Semua orang terdiam, menunggu ucapan lelaki tua itu. Acim menarik napas panjang, lalu berkata lirih, sekitar seminggu sebelum Esko meninggal, saya dengar sendiri Rizka menelepon seseorang dari bank. Saya kira awalnya dia menanyakan soal cicilan atau pinjaman, tapi yang dia tanyakan justru hal aneh. Kerabat saling berpandangan.
Apa yang ditanyakan, Kek? Tanya Nurhayati, Bibi Esko, dengan suara tegang. Acim menutup wajahnya sebentar, seolah tidak percaya dengan apa yang akan ia katakan. Dia bertanya, bagaimana aturan bank kalau peminjam meninggal dunia? Ucapan itu langsung membuat ruangan bergemuruh dengan bisik-bisik kaget. Ada yang spontan menutup mulut, ada yang langsung berdiri karena tidak percaya. Astagfirullah. Rizka tanya begitu, ujar Ibunda Esko dengan mata membelalak. Acim mengangguk pelan. Saya dengar jelas. Dan jawaban dari pihak bank juga bikin saya merinding. Katanya, kalau peminjam meninggal, maka utangnya dianggap lunas. Hening. Semua orang terdiam. Kalimat itu seperti bom yang meledak di tengah keluarga yang masih berkabung. Kecurigaan yang menguat. Kerabat yang hadir malam itu mulai bergumam. Kalau begitu, apa maksudnya Rizka bertanya seperti itu? Apalagi cuma seminggu sebelum Esko tewas? Ibunda Esko tidak bisa menahan air mata. Tangisnya pecah lagi, kali ini bercampur amarah. Ya Allah, jangan-jangan dia sudah punya niat jelek sejak lama. Anakku ini bisa jadi korban perhitungan keuangan. Acim menatap menantunya yang lain dengan sorot penuh kepastian. Saya tidak ingin menuduh, tapi firasat saya, ini bukan kebetulan. Rizka tahu pinjaman Esko di bank besar. Dan dia sudah menghitung semuanya. Kata-kata itu menambah keyakinan keluarga bahwa kematian Esko menyimpan motif tersembunyi. Utang sebesar 390 juta rupiah yang sebelumnya dianggap sebagai beban keluarga, kini justru terlihat sebagai alasan paling masuk akal bagi seseorang yang ingin menyingkirkan pemilik pinjaman. Bisikan sampai ke polisi. Cerita itu tidak berhenti di lingkaran keluarga saja. Kabar tentang telepon misterius Rizka ke bank cepat menyebar ke telinga aparat yang ikut berjaga di rumah duka. Seorang penyidik, yang sejak awal memang curiga pada sikap Rizka, langsung mencatat informasi itu. Kalau benar begitu, ini bisa jadi motif yang sangat kuat, ucapnya serius pada koleganya. Orang yang tahu keuntungan dari meninggalnya si peminjam, tentu punya kepentingan besar. Sejak malam itu, sorotan penyidik terhadap Rizka semakin tajam. Ia tidak lagi dipandang sekadar janda yang berduka, melainkan orang yang berpotensi menyimpan rahasia besar di balik tragedi ini. Rizka dan sikapnya yang semakin aneh. Yang membuat keadaan semakin mencekam, Rizka justru tidak menunjukkan perubahan sikap. Alih-alih larut dalam kesedihan mendalam, ia tetap tenang, bahkan beberapa kali terlihat sibuk dengan ponselnya. Ada yang melihatnya menerima panggilan dengan suara tertahan di teras rumah, jauh dari telinga keluarga. Sepertinya dia tidak peduli dengan pembicaraan keluarga. Padahal, kalau dia bersih, harusnya dia membantah atau jelaskan semuanya, ujar salah seorang kerabat dengan nada kesal. Ketika ada yang berani menyinggung soal telepon ke bank, Rizka hanya menjawab singkat, itu hanya urusan administrasi. Jangan besar-besarkan. Jawaban datar itu bukannya meredakan kecurigaan, melainkan justru memperkuat keyakinan bahwa ia memang menyembunyikan sesuatu. Keluarga mulai tersulut emosi. Malam itu, suasana di rumah duka berubah dari sekadar duka menjadi penuh emosi. Beberapa kerabat sudah mulai terbuka menyalahkan Rizka. Kalau benar kamu sudah tahu soal aturan itu, berarti kamu punya alasan untuk ingin Esko cepat mati, bentak seorang paman. Namun, sebelum suasana makin panas, Acim menenangkan. Jangan gegabah. Kita serahkan ini ke penyidik. Yang penting, apa yang saya sampaikan tadi jangan sampai hilang. Itu bukti awal bahwa ada yang janggal. Meski demikian, perasaan keluarga tidak bisa ditenangkan begitu saja. Hati mereka hancur membayangkan kemungkinan bahwa kematian Esko bukan karena musuh pekerjaan, bukan pula karena kecelakaan, melainkan karena seseorang yang seharusnya paling mencintainya, istrinya sendiri. Pengakuan seorang kakek tua mengubah arah penyelidikan. Dari sekadar duka, tragedi ini kini berubah menjadi teka-teki penuh kecurigaan. Telepon Rizka ke bank, dengan pertanyaan mengerikan tentang apa yang terjadi jika peminjam meninggal dunia, menjadi titik terang pertama. Apalagi ketika terungkap bahwa pinjaman Esko mencapai 390 juta rupiah, jumlah yang tidak kecil. Semua potongan puzzle perlahan mulai menyatu, menuntun penyidik dan keluarga pada satu kemungkinan besar, ada motif ekonomi di balik kematian tragis ini. Namun, pertanyaannya kini jauh lebih menakutkan. Sampai sejauh mana Rizka berani melangkah demi menghapus utang suaminya? Kabar tentang jumlah pinjaman 390 juta rupiah yang tercatat atas nama Brigadir Esko menyambar keluarga bagaikan petir di siang bolong. Acim, kakek Esko yang sudah renta, duduk di kursi bambu di teras rumah. Tangannya bergetar ketika ia menuturkan kepada wartawan yang datang, bahwa dirinya tidak pernah tahu cucunya memiliki beban utang sebesar itu. Esko anak baik, sederhana,
Dia tidak pernah hidup mewah. Dari mana bisa muncul angka sebesar itu? Suaranya lirih, namun penuh guncangan. Latar tempat rumah keluarga di Dusun Nyiur Lembang masih dipenuhi duka. Karangan bunga duka cita masih berjejer di depan pagar bambu, sementara tangisan Ibu Esko masih sering terdengar dari dalam kamar. Namun kini, duka itu bercampur dengan kemarahan dan kebingungan. Semakin banyak pertanyaan yang tidak terjawab, terutama ketika fakta-fakta kecil mulai terhubung satu sama lain. Bagi keluarga, telepon Rizka ke pihak bank 1 minggu sebelum kematian Esko kini tidak lagi bisa dianggap sebagai kebetulan. Pertanyaan tentang aturan pinjaman jika peminjam meninggal terasa begitu mencurigakan, apalagi setelah terungkap jumlah utang mencapai ratusan juta rupiah. Seolah-olah, dia sudah tahu apa yang akan terjadi, ucap salah satu paman Esko dengan wajah menegang. Di sisi lain, polisi pun mulai menyelidiki lebih dalam. Dari catatan bank, tertera bahwa pinjaman itu dibuat tidak lama sebelum tragedi terjadi, dan yang mengurus sebagian dokumennya justru Rizka. Hal ini menambah lapisan kecurigaan baru. Mengapa Rizka lebih aktif mengurus pinjaman atas nama suaminya? Dan mengapa dia begitu antusias mencari tahu soal status pinjaman jika sang peminjam meninggal? Warga sekitar pun mulai ramai memperbincangkan hal ini. Di warung kopi dekat jalan desa, suara-suara sumbang kerap terdengar. Kalau benar pinjaman itu lunas kalau Esko meninggal, berarti Rizka yang paling untung. Astaga, tegas sekali kalau itu benar, bisik salah seorang tetua kampung. Namun, apakah benar utang ini menjadi alasan utama? Atau ada permainan yang lebih gelap di baliknya? Polisi tidak mau gegabah. Mereka terus mengumpulkan bukti dari sekitar tempat kejadian perkara. Anehnya, memang tidak ditemukan tanda perlawanan berarti di tubuh Esko. Seolah-olah, pelaku adalah orang yang dikenal baik oleh korban, sehingga Esko tidak sempat curiga atau melawan. Fakta itu semakin menguatkan dugaan bahwa orang terdekatlah yang terlibat. Di tengah investigasi, keluarga semakin terpojok dengan pertanyaan demi pertanyaan. Utang 390 juta rupiah bukan jumlah kecil. Acim hanya bisa menunduk, menyesap kopi pahitnya, sambil berkata pelan kepada para pelayat yang datang, kalau benar ini semua karena uang, sungguh, lebih baik miskin daripada mengorbankan nyawa cucu saya. Suasana di desa Jembatan Gantung pun semakin panas. Publik yang semula hanya berduka, kini mulai berubah menjadi marah. Banyak yang menuding Rizka secara terang-terangan. Bahkan, ada warga yang sampai tidak sanggup menahan diri, melontarkan kata-kata kasar ketika Rizka keluar rumah. Sikap Rizka yang dingin dan sering terlihat tenang semakin membuat orang-orang geram. Tangisannya di pemakaman dulu, yang disebut-sebut terasa dibuat-buat, kini dianggap hanya sebagai kedok belaka. Media pun mulai menyorot lebih tajam. Headline berita lokal dipenuhi spekulasi soal utang dan motif tersembunyi. Wartawan berdatangan ke desa, mewawancarai tetangga, keluarga, bahkan tokoh masyarakat setempat. Tekanan publik semakin besar. Kalau tidak segera diungkap, ini bisa jadi presiden buruk. Bagaimana mungkin seorang polisi bisa mati di rumahnya sendiri, tapi motifnya belum jelas, ucap seorang tokoh masyarakat dalam wawancara. Pihak kepolisian mulai menutup mulut rapat-rapat soal perkembangan penyelidikan. Namun, diamnya polisi justru membuat publik semakin haus akan kebenaran. Satu-satunya yang berbicara adalah keluarga, terutama Acim, yang berkali-kali menegaskan bahwa apa yang dilakukan Rizka sebelum kematian Esko tidak masuk akal. Mengapa dia bertanya soal hutang lunas kalau peminjam meninggal? Itu bukan pertanyaan wajar. Itu pertanyaan yang hanya muncul kalau ada niat tersembunyi, ucap Acim dengan mata berkaca-kaca. Pertanyaan terbesar kini menggantung, benarkah utang 390 juta ini adalah motif utama? Atau ada sesuatu yang lebih besar, permainan yang melibatkan lebih banyak pihak? Karena bagaimanapun juga, keluarga mulai sadar bahwa tidak semua hal bisa dijelaskan dengan uang semata. Ada kemungkinan bahwa tragedi ini juga menyimpan lapisan gelap lain, entah berupa konflik rumah tangga, tekanan psikologis, atau bahkan campur tangan pihak ketiga yang masih misterius. Malam itu, rumah keluarga Esko kembali dipenuhi pelayat yang ingin mengaji untuk almarhum. Lampu-lampu minyak berkelip di teras, suasana duka bercampur dengan amarah yang belum reda. Di antara doa yang terlantun, satu kalimat dari mulut Acim menggema di telinga semua yang hadir. Kalau benar cucu saya mati karena uang, maka dunia ini sudah terlalu kejam. Tapi saya yakin, kebenaran akan menemukan jalannya. Dengan suasana yang penuh tanda tanya. Utang 390 juta kini menjadi simbol kecurigaan besar. Namun, apakah itu benar-benar motif utama, atau justru pintu masuk menuju rahasia yang lebih kelam? Hubungan rumah tangga Esko dan Rizka yang selama ini tampak harmonis perlahan terkuak sisi gelapnya.
Di mata tetangga, pasangan itu terlihat normal, seorang polisi muda dengan seragam gagah, seorang istri yang juga anggota kepolisian, rumah sederhana yang sesekali dipenuhi canda anak kecil dari keluarga dekat yang berkunjung. Namun, kesan manis itu ternyata menyimpan bara di dalamnya. Beberapa kerabat mulai angkat bicara. Mereka menyebut bahwa rumah tangga Esko dan Rizka kerap diwarnai pertengkaran. Masalahnya selalu uang, kata salah seorang bibi Esko yang datang melayat. Rizka sering mengeluh, katanya gaji polisi tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan. Apalagi cicilan rumah, kendaraan, dan sekarang muncul utang ratusan juta itu. Suasana di desa Jembatan Gantung masih penuh duka, tapi semakin hari, bisik-bisik mengenai kehancuran rumah tangga Esko semakin nyaring terdengar. Kecurigaan publik semakin menguat, mungkinkah cinta yang retak itu berubah menjadi kebencian yang mematikan? Kakek Acim yang biasanya menahan diri, akhirnya angkat bicara dengan nada getir. Esko anak yang sabar. Dia sering mengalah demi rumah tangganya. Tapi siapa yang sangka, kesabarannya dibalas dengan cara begini. Kata-kata itu membuat banyak orang terdiam. Dalam duka, ada bara amarah yang mulai membara. Polisi yang menangani kasus ini juga tidak tinggal diam. Dari hasil penyelidikan awal, diketahui bahwa memang benar ada ketegangan di antara keduanya. Beberapa pesan singkat yang berhasil diamankan dari ponsel Esko menunjukkan adanya adu mulut soal pinjaman dan tuntutan gaya hidup. Salah satu pesan Rizka bahkan terbaca menyudutkan, kalau kamu tidak bisa cari jalan keluar, untuk apa jadi polisi? Bukti-bukti ini membuat publik kian yakin bahwa tragedi itu bukan kecelakaan. Tidak ada tanda perlawanan di TKP, seolah-olah Esko tidak menyangka akan berakhir di tangan orang terdekatnya. Dan jika benar Rizka sudah menanyakan aturan pinjaman sebelum suaminya meninggal, maka benang merah mulai tampak jelas, sebuah rencana yang disusun dengan dingin. Namun, apa mungkin seorang istri sekaligus sesama anggota kepolisian sanggup melakukan hal setegak itu? Pertanyaan ini terus berputar di kepala banyak orang. Ada yang percaya, ada pula yang menolak mentah-mentah. Seorang sahabat Esko yang juga rekan kerjanya di kepolisian sempat angkat suara. Saya tidak mau percaya kalau Rizka bisa melakukan itu. Tapi, fakta-fakta yang muncul sulit diabaikan. Di rumah duka, keluarga masih terus menerima tamu. Mereka mencoba menjawab pertanyaan demi pertanyaan, namun tetap ada yang tidak bisa dijelaskan. Mengapa Esko tiba-tiba memiliki utang sebesar itu? Mengapa Rizka terlihat begitu tenang meski suaminya telah tiada? Dan mengapa pertanyaan soal aturan pinjaman muncul hanya seminggu sebelum tragedi? Malam hari di dusun itu kini selalu terasa mencekam. Di warung kopi, di jalan desa, bahkan di masjid, perbincangan tentang kasus ini terus bergulir. Kalau benar Rizka merencanakan ini semua demi uang, berarti cinta mereka sudah lama mati, ucap salah seorang tokoh masyarakat dengan wajah prihatin. Sementara itu, polisi terus menggali lebih dalam. Seorang tetangga akhirnya bersuara, menyebut bahwa beberapa hari sebelum tragedi, ia mendengar suara ribut dari rumah Esko. Saya dengar mereka bertengkar. Suara perempuan lebih keras. Saya tidak tahu apa yang diperdebatkan, tapi nadanya tajam, penuh marah. Kesaksian ini menambah warna gelap dalam penyelidikan. Seiring waktu, gambaran tentang rumah tangga Esko dan Rizka semakin jelas, bukan pasangan harmonis, melainkan pasangan yang tertekan oleh beban utang dan perbedaan pandangan soal hidup. Esko yang sederhana berusaha bertahan, sementara Rizka tampak ambisius, menginginkan kehidupan yang lebih. Kini, publik mulai yakin bahwa kematian Esko bukanlah peristiwa mendadak tanpa sebab. Semua tampak seperti bagian dari rencana. Rencana yang mungkin lahir dari keputusasaan, tekanan, dan ambisi yang salah arah. Namun, satu pertanyaan besar masih menggantung. Apakah benar Rizka merencanakan semua ini sendirian? Atau ada orang lain yang terlibat dalam permainan gelap di balik utang 390 juta? Karena bagi sebagian pihak, terlalu sulit membayangkan seorang istri bisa menanggung beban moral sebesar itu sendirian. Kebenaran masih tersembunyi, namun perlahan, potongan puzzle mulai terlihat. Cinta yang dulu menjadi pondasi rumah tangga, kini berubah menjadi motif yang membara. Dari kasih sayang, menjadi kebencian. Dari rumah tangga, menjadi tragedi berdarah. Dan malam itu, ketika keluarga kembali berkumpul di ruang tengah rumah duka, Acim berkata dengan suara bergetar, kalau benar ini semua direncanakan, semoga Allah tunjukkan jalan kebenarannya. Karena keadilan harus ditegakkan, apapun risikonya. Sinar matahari sore merembes masuk melalui jendela kantor kepolisian Lombok Barat. Di meja penyidik, tumpukan berkas, hasil olah TKP, dan catatan pinjaman bank bertumpuk rapi, seperti kepingan puzzle yang belum sepenuhnya terpasang.
Satu demi satu fakta baru mulai disatukan, dan pola yang mengerikan mulai tampak. Motif ekonomi perlahan menjadi benang merah yang sulit diabaikan. Angka 390 juta rupiah bukan hanya sekadar nominal pinjaman, melainkan pintu menuju misteri yang lebih dalam. Penyidik menemukan bahwa dokumen pinjaman itu sebagian besar diproses oleh Rizka sendiri. Nama Esko memang tertera sebagai peminjam, tetapi tanda tangan Rizka muncul pada beberapa berkas pendukung. Fakta ini menguatkan dugaan bahwa Rizka memiliki peran besar dalam urusan keuangan rumah tangganya. Di sisi lain, hasil analisis forensik di TKP menunjukkan kejanggalan. Tidak ada tanda perlawanan keras, luka di tubuh Esko tidak sebanding dengan dugaan bahwa ia diserang orang asing. Seolah-olah pelaku adalah seseorang yang dikenalnya, seseorang yang ia percaya. Hal ini kembali menyeret nama Rizka, karena hanya dia yang paling mungkin berada di dekat Esko pada malam kejadian. Namun, penyidik tidak mau gegabah. Mereka sadar, kasus ini bukan sekadar soal seorang istri yang mungkin tega menghabisi suami demi uang. Ada kemungkinan pihak lain ikut bermain, entah sebagai pendorong, penekan, atau bahkan dalang. Uang dalam jumlah besar seringkali tidak hanya melibatkan satu orang. Sementara itu, di Dusun Nyiur Lembang, suasana semakin panas. Rumah duka masih dipenuhi pelayat yang silih berganti datang untuk mengirim doa. Namun, percakapan mereka tak lagi sekadar soal duka. Kini, nada marah dan kecurigaan lebih sering terdengar. Kalau benar Rizka yang mengatur semua ini, dia harus dihukum seberat-beratnya, ucap seorang tetangga dengan nada tegas. Kakek Acim yang sudah renta, duduk di kursi bambunya sambil menatap kosong ke halaman rumah. Setiap wartawan yang datang selalu ia layani dengan kalimat yang sama, lirih tapi penuh luka, "Saya hanya ingin keadilan untuk cucu saya." Kalau benar semua ini karena uang, maka dunia ini sudah terlalu gelap. Di balik itu, penyidik menemukan satu hal yang makin menguatkan dugaan mereka. Rekaman CCTV di salah satu jalan dekat rumah Esko memperlihatkan seorang sosok yang mirip Rizka keluar rumah sekitar waktu kejadian. Gerak-geriknya tergesa, wajahnya sebagian tertutup masker. Meskipun rekaman itu tidak sepenuhnya jelas, namun cukup untuk menambah daftar panjang pertanyaan yang menggantung. Sementara publik menunggu jawaban, media semakin gencar memberitakan kasus ini. Setiap hari, berita tentang Esko menghiasi layar televisi dan halaman koran. Tajuk utama selalu sama, misteri pinjaman 390 juta rupiah, motif di balik kematian Brigadir Esko. Tekanan kepada pihak kepolisian semakin besar. Semua orang menuntut kepastian, menuntut kebenaran. Namun, di tengah derasnya tuduhan, masih ada segelintir orang yang ragu. Beberapa rekan kerja Rizka menolak percaya bahwa ia bisa tega menghabisi suaminya sendiri. Rizka itu polisi juga, dia tahu hukum. Tidak mungkin dia begitu nekat, ujar salah seorang kolega saat diwawancara media. Tapi argumen itu semakin lemah di hadapan fakta-fakta yang terus bermunculan. Penyidik kini fokus pada motif. Jika benar Rizka ingin lepas dari jeratan utang, maka kematian Esko adalah kunci agar pinjaman 390 juta rupiah itu otomatis lunas. Pertanyaan paling mengerikan pun muncul. Apakah nyawa Esko memang dipandang tidak lebih berharga dari selembar tanda lunas di bank? Skenario itu membuat publik geram. Mereka yang dulu hanya berduka, kini berubah menjadi penuntut keadilan. Setiap kali nama Rizka disebut, wajah-wajah penuh amarah terlihat di antara warga desa. Kalau memang dia yang melakukannya, jangan sampai lolos. Esko harus dapat keadilan, kata seorang tokoh masyarakat dengan nada lantang. Namun, penyidik tahu, kebenaran tidak bisa ditegakkan hanya dengan asumsi. Mereka harus memastikan setiap detail, setiap bukti, agar kasus ini tidak runtuh di pengadilan. Malam demi malam, mereka terus memeriksa ulang dokumen pinjaman, rekaman telepon, serta jejak komunikasi Rizka dengan pihak bank. Di ruang interogasi, Rizka duduk dengan wajah tenang. Tidak ada air mata, tidak ada tangis kehilangan. Tatapannya dingin, bahkan sesekali menantang. Jawaban-jawabannya singkat, terkesan disusun rapi. Namun, bagi penyidik, justru itulah tanda paling jelas bahwa ia menyembunyikan sesuatu. Kisah cinta Esko dan Rizka yang dulu dianggap harmonis kini benar-benar dipertanyakan. Semua potongan cerita yang terkumpul menunjukkan bahwa rumah tangga mereka sudah lama retak. Pertengkaran soal uang, gaya hidup, dan cicilan telah menumpuk menjadi bom waktu. Dan malam itu, bom itu meledak dengan cara paling tragis. Nyawa seorang polisi melayang di tangan orang yang seharusnya melindunginya. Kematian Brigadir Esko memang belum menemukan akhir. Tapi benang merah sudah semakin terlihat. Uang, cinta yang hancur, dan keputusasaan membentuk jalinan rumit yang berujung pada tragedi.
Misteri pinjaman 390 juta rupiah kini bukan lagi sekadar isu. Ia telah menjadi pusat perhatian, simbol dari betapa gelapnya sisi manusia ketika uang menjadi Tuhan. Dan kini, seluruh publik hanya menunggu satu hal, keadilan. Bagi Esko, bagi keluarganya, dan bagi kebenaran yang masih terkubur di balik senyum dingin Rizka.